Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pemirsa di luar sana, sengaja saya pada saat ini membuat konten yang dimana konten ini ada kaitannya dengan Desa Penari. Kalau menurut penelusuran pribadi saya, Desa Penari itu adalah sekedar simbolis. Dan kalau menurut saya pribadi, ini adalah merupakan teka-teki. Ada dan tiadanya itu, ini kalau menurut pribadi saya pun juga dirahasiakan. Karena apa, pemirsa? Banyak channel-channel yang mengaku kebenaran dan keberadaannya Desa Penari. Bahkan sampai sempat kontroversi dengan berbagai channel, dan juga sempat viral kemarin bahwasanya Menteri Erick Thohir BUMN itu mendatangi ke daerah Banyuwangi. Itu pun menjadikan kontroversi, antara pro dan kontra pun itu terjadi, saling membenarkan dan saling menyalahkan. Tapi semua itu kalau menurut saya pun juga tidak tahu kebenaran dan keberadaannya Desa Penari yang sebenarnya. Tapi saya pribadi setelah menelusuri demi menelusuri ke tempat-tempat di mana Desa Penari itu berada, kalau di film-film itu mengalurkan cerita yang bahwasanya di akhir cerita itu ada sosok pemuda yang dimana di situ dikasih buntelan makanan. Ternyata setelah dibuka, buntelan tersebut berupa kepala kera dan itu saya sendiri pun juga tidak mengetahui itu kebenarannya gimana dan bagaimana, juga nggak paham. Akan tetapi yang menjadikan penasaran bagi saya, film Desa Penari kok begitu viralnya, dan narasumbernya yang menjadikan viralnya itu pun juga tidak mau untuk menceritakan keberadaannya. Mungkin ini merupakan privasi bagi dirinya atau gimana juga bisa, atau mungkin ini merupakan jangan sampai nanti KKN yang lain ini trauma dengan kejadian KKN di Desa Penari. Tapi di sini saya sekedar menghimbau. Juga mungkin kalau saya menjelaskan secara detail juga saya salah. Karena apa? Dari beberapa channel yang saya lihat ternyata mengeklaim kebenarannya masing-masing dan mengeklaim tempat-tempat yang dimana Desa Penari itu ada. Dari sudut pandang, dari berbagai macam alur cerita film dan lain sebagainya pun juga ada yang dikurangi dan ditambahi. Bahkan saya sempat melihat channel
TJ itu kalau saya amati sedikit demi sedikit, beliau adalah narasumber yang dia tidak mengaku nama aslinya. Karena apa, di situ seolah-olah kalau saya melihat di channel beliau itu mengupas dan membahas penuh tentang kejadian yang sebenarnya, bahkan dia titik-titik di mana adanya desa penari itu. Sebetulnya desa penari itu kalau yang saya tangkap selama ini, karena saya pun juga seorang yang menelusuri tempat-tempat kejadian, baik di channel yang satunya saya mengikuti dan saya datang ke lokasinya, ya hampir-hampir mirip. Bahkan kemarin yang dipiralkan sesungguhnya itu, maksudnya dipiralkan terutama di Rawabayu itu setelah saya menjumpai jubelnya, ternyata tempat yang diviralkan di film dan juga diviralkan di dunia maya, juga di medsos dan di channel-channel orang-orang itu, menurut pengakuan Bapak Jubel itu bukan di situ. Yang menjadikan pertanyaan saya, kenapa desa penari ini dirahasiakan banget, satu. Yang kedua, kenapa sang pelaku, artinya yang mengalami sendiri ini tidak terbuka. Lah ini yang menjadikan pertanyaan saya sampai segitunya. Jika untuk membantu masyarakat yang penasaran, mungkin ini menurut pribadi saya, alangkah lebih baiknya ya cerita belak-belakan, umpama ada sifatnya privasi, ya mungkin sekedar ditutupi yang privasi saja, tapi kebenaran dan kebetulan tentang ada dan tidak adanya desa penari ini, biar pendengar dan penonton di luar sana itu tidak penasaran dan saling menjadikan gontok-gontokan di dunia maya. Itu kalau menurut saya. Kasihan juga kalau kita pikir. Alur ceritanya begitu bagus, bahkan sempat Erick Thohir, Menteri BUMN itu mengacungkan jempol. Dan mungkin untuk sementara di tahun 2022 ini itu film KKN Desa Penari ini paling jitu, paling top sekarang. Dan tapi kasihan juga kepada kita-kita yang asik juga melihat, tapi dibuat teka-teki kayak begini kan kasihan. Ya tapi itu pun merupakan kesepakatan dari Simple Man dan yang mengalami, ya mungkin itu adalah satu privasi, mungkin ada kesepakatan bahwasanya antar KKN waktu itu jangan sampai ini kebongkar. Mungkin sudah ada kesepakatan antara Simple Man dan para KKN, kejadian itu memang ada, tetapi jangan sampai disebarluaskan, cukup ditulis saja dalam penelitian mungkin apa begitu, apa dan ini sekadar perkiraan saja. Akan tetapi yang menjadikan pertanyaan, kalau di luar sana di channel-channel yang lain itu, apalagi yang di dunia-dunia mistis itu mengeklaim bahwasanya disinilah tempat desa penari yang sebenarnya.
Akan tetapi kalau dilogikakan juga, Desa Penari itu sekedar simbolis. Dan juga saya melihat di channel lain itu seolah-olah kalau saya amati dan telusuri itu, sebetulnya Desa Penari itu sebuah desa yang mungkin tidak dikatakan desa penari, tapi di situ ada patung, sosoknya persis kalau saya lihat itu patung gandrung tapi bersosokkan bukan wajah perempuan. Jadi patungnya badannya itu perempuan, pas begitu dilihat di atas itu patung laki-laki, ya persis kayak di perfilmkan itu. Jadi ya kayak mirip-mirip, ya bukan gandrung, dikatakan gandrung bukan, soalnya kalau postur tubuh dari bawah itu perempuan tapi begitu ke atas laki-laki. Ya mungkin salah satunya yang merupakan teka-tekinya kayak begitu. Cuman yang saya amati dan yang saya pahami, di beberapa channel itu ada kemiripan dan kesamaan, terutama dalam hal tempat seperti hutan. Hutan ini hampir sama. Kalau hutan bisa dimanapun kita untuk membuat hutan bisa, dan ada ciri-ciri yang dimanapun juga bisa menjadikan teka-teki. Bahkan saya mengeksplor di berbagai tempat seperti di Sendang Beji, terus di Rowobayu, juga kemarin saya sempat di Kemiren. Jadi itu pun kalau dirujukkan dengan Desa Penari, saya kira hampir menyerupai. Saya juga sempat kalau di satu tempat itu di alur cerita, bahkan ada di goib cerita, Desa Penari itu ada air terjunnya, yang dimana di bawahnya itu ada sendang. Lah ini mengacu juga di Rowobayu juga bisa. Akan tetapi pengakuan yang lain, pengakuan Mbah Saji sebagai jubel bukan. Dan ada tempat lagi yang dimana di situ ada dua air terjun, ini yang mengalirnya nanti itu bisa dibuat sendang. Di daerah Glamour juga ada, persis seperti yang diceritakan. Bahkan yang saya kemarin itu melihat di Sumber Beji pun itu mobil tidak bisa masuk waktu itu. Memang yang bisa masuk cuma sepeda motor menanjak. Ini nanti juga tak buatkan sempalan video saya. Jadi pada kesimpulannya, Desa Penari ini kalau menurut pribadi saya ini masih teka-teki, tapi asik juga. Tapi kalau menurut sang pengaku, saya pun juga tidak mau menyebut channelnya. Kalau saya amati, dia itu memang pernah mengalami KKN di 2009 hingga sampai. Jadi kalau menurut pengakuan beliau itu tidak mati di tempat, tapi begitu pulang dia baru meninggal dengan cerita bahwasanya dia sering mengalami mimpi-mimpi yang aneh-aneh. Nah,
Hingga saksi waktu itu yang saya amati dari alur cerita, jadi dia bermimpi bertemu dengan putri yang mungkin kalau diperfilmkan itu Badarawa apa siapa itu itu. Pada kesimpulan daripada Desa Penari, makanya saya ambil judul teka-teki Desa Penari. Tapi saya tidak putus asa dan saya tidak diam di sini. Saya akan mencari dan mencari info terkait adanya kebenaran dan kepastian. Tapi suatu saat ini nanti akan muncul kepastian tentang terkait adanya Desa Penari. Mudah-mudahan pemirsa dari alur cerita ini dengan adanya teka-teki Desa Penari menjadikan wawasan bagi kita semua, bahwasanya yang bisa kita ambil manfaatnya saja satu, di alur cerita itu adanya gaib, alam gaib itu pasti. Jadi kita harus menghormati, saling menghormati, jangan sampai kita sembarangan lebih-lebih berbuat yang hal nggak baik. Ya kalau kita sudah masuk ke alam sana itu ya setidaknya ada unggah-ungguh seperti kita hidup nyata. Yang kedua, saling menjaga kelestarian alam terutama. Jangan sampai menyalahi, karena apa? Terkadang yang kita tidak tahu itu batu pun itu menurut kasat mata itu adalah batu, tapi pada kenyataannya kadang orang bertapa. Itu repotnya di situ. Jadi kesimpulannya, pertama, untuk sementara Desa Teki adalah teka-teki. Jadi diambil manfaatnya dan diambil buat hiburan saja, karena kita bermain di dunia medsos ya pemirsa. Ya diambil kebaikannya saja. Pemirsa, mungkin ini sekedar teka-teki buat saya. Mudah-mudahan pemirsa senang dengan hiburan ini, dan apabila kurang senang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, 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 Om.